Kita akan langsung menuju ke rekan saya, Julita Telombanua, yang akan menyampaikan sejumlah informasi dari segmen internasional. Julita, silakan dengan berita-berita Anda. Ya, Carlos dan juga pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan akan memperluas hotline melalui KBRI yang ada di Paris. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kepastian apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan yang terjadi di Paris kemarin. Menlu Retno Marsudi memastikan belum ada korban warga negara Indonesia pada tragedi serangan teror di Paris. Dalam pernyataan resminya, Menlu menegaskan Indonesia membuka 5 hotline untuk komunikasi dengan KBRI di Paris. Menlu juga pastikan akan selalu berkoordinasi dengan membentuk grup komunikasi Jakarta-Paris-Marseille dan memantau perkembangan korban. Lakukan koordinasi dengan KBRI Paris dan kita membentuk satu grup komunikasi Jakarta, Paris, Marseille, dan KBRI Paris hari ini melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi mengenai kemungkinan adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban. Sejauh ini kita belum menerima informasi apapun terkait adanya korban warga. Menyusul terjadinya insiden penembakan dan juga pengeboman yang ada di Paris, kedutaan Prancis yang ada di Jakarta tutup selama 3 hari. Dubes Prancis untuk Indonesia menyampaikan status darurat sudah dinyatakan oleh Presiden Prancis François Hollande setelah insiden terjadi. Presiden Prancis François Hollande sebelumnya telah menyatakan hari berkabung nasional selama 3 hari. Hollande mengatakan hari berkabung itu dilakukan pasca peristiwa berdarah yang terjadi pada Jumat waktu setempat. Kedubes Prancis untuk Indonesia juga akan menggelar hari berkabung di Jakarta selama 3 hari. Peringatan itu dilakukan dengan menutup kantor kedutaan besar Prancis di Jakarta. Namun melalui akun resminya tidak dijelaskan kapan kantor kedutaan besar Prancis akan kembali dibuka untuk melayani warga Prancis di Indonesia. Sementara itu, Carlos dan juga pemirsa, serangkaian serangan di Paris yang sejauh ini menewaskan 129 orang dan melukai lebih dari ratusan lainnya dilakukan oleh 3 tim yang terdiri dari 7 orang. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Paris sehari setelah terjadi serangkaian serangan di gedung konser, stadion, dan restoran. Ia mengatakan hingga penyelidikan tahap ini kemungkinan terdapat 3 tim teroris terkoordinasi yang ada di balik serangan. Sementara itu jumlah pelaku 7 orang, bukan 8 seperti yang dilaporkan sebelumnya. Mereka semua bersenjata senapan serbu Kalashnikov dan mengenakan sabuk berisi bahan peledak. Pemirsa, masih soal insiden yang terjadi di Paris, di mana pihak berwenang yang ada di Prancis terus melakukan investigasi teror dan ledakan yang terjadi di Paris. Namun terkait dengan paspor warga negara Suriah yang ditemukan di dekat mayat pelaku penyerangan, dipastikan bukan pelaku, melainkan migran dari Suriah. Polisi Prancis mencurigai paspor yang ditemukan di dekat mayat seorang pelaku penyerang yang melakukan aksi bom bunuh diri di Paris. Namun seorang menteri Yunani menyebut paspor itu milik seorang pencari suaka atau pengungsi yang terregistrasi di Yunani pada Oktober dan bukan pelaku pengeboman. Polisi Prancis sendiri telah menyatakan bahwa 8 pelaku penyerangan brutal di Paris telah tewas. 1 orang ditembak mati dan 7 orang lainnya melakukan aksi bom bunuh diri. Kabar terbaru, pihak ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan brutal dan ledakan di Paris yang menyebabkan 129 orang tewas dan 350 orang luka-luka. ISIS menyebut Prancis bersalah atas serangan pesawat tempur ke wilayah-wilayah yang dikuasai ISIS.
Pemirsa, Prancis berduka atas serangan brutal yang menewaskan setidaknya ada 129 orang di kota Paris. Sekelompok yang berasal dari ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan teroris dan segera menebar teror ke sejumlah kota yang ada di belahan dunia lainnya. Dan berikut berita selengkapnya. Prancis tengah berkabung. Bendera setengah tiang berkibar di Istana Kepresidenan Prancis, Élysée Palace, pada Sabtu pagi waktu setempat. Pemerintah menghormati seluruh korban serangan di kota Paris pada Jumat malam lalu. Suasana kota Paris masih mencekam. Meski jalur kereta telah diaktifkan kembali, warga masih enggan bepergian. Hanya sekelompok warga yang berkumpul di sekitar lokasi kejadian untuk menghormati korban tewas. Pengamanan yang ketat terlihat di sejumlah lokasi kejadian. Kondisi darurat telah ditetapkan pemerintah Prancis mulai hari Sabtu. Lalu lintas orang dan kendaraan akan dibatasi. Usai rapat darurat kabinet, Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve juga memberikan restu bagi otoritas kota Paris menerapkan jam malam jika diperlukan. Selain itu, pemerintah Prancis juga melarang aksi demonstrasi hingga Kamis pekan depan. En ce qui concerne l'état d'urgence en premier lieu, je précise qu'il a été instauré par un décret pris en Conseil des ministres cette nuit et qu'il est d'application immédiate sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il implique dans certains cas la possibilité de restreindre la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et à des horaires déterminés. J'ai ainsi rappelé ce matin par circulaire à tous les préfets qu'ils ont la possibilité d'instaurer un couvre-feu dans les secteurs de leur département de compétences qui leur paraîtraient exposés à des risques importants de troubles à l'ordre public. Ils pourront également établir des périmètres de protection autour des bâtiments publics et d'édifices privés qui seraient susceptibles de faire l'objet de menaces. Sementara itu, polisi Prancis terus mengevakuasi jenazah korban penembakan di gedung konser Bataclan. Polisi memblokade sejumlah jalan yang berdekatan dengan gedung konser. Itu dia berita seputar insiden yang terjadi di Paris. Untuk sementara dilaporkan ada 129 orang yang tewas dan juga ada 7 pelaku dari serangan yang terjadi di Paris kemarin. Saya kembalikan ke Anda, Karos. Ya, dan kita sudah dapat mengkonfirmasi bahwa kemudian teror yang dilakukan di Paris dilakukan oleh 3 tim terpisah dengan jumlah pelaku 7 orang. Sebelumnya ada informasi adalah 8 orang dan sudah diklaim juga bahwa ISIS mengklaim melakukan teror di Paris tersebut. Terima kasih Julita atas informasi dari Anda dan pemirsa, sesaat lagi News on the Spot akan kembali usai jeda berikut.